Finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Maka mereka akan berdatangan dari segala penjuru dengan berjalan kaki atau mengendarai kendaraan. Untuk apa mereka melaksanakan ibadah haji? Liyashhadu manafi'a lahum, untuk menyaksikan kemanfaatan-kemanfaatan yang bisa mereka petik, yang bisa mereka ambil untuk menjadi pelajaran di dalam kehidupannya. Kata liyashhadu, menyaksikan bukan hanya dengan mata kepala, tapi juga dengan mata batin atau mata hati kita. Ketika melaksanakan ibadah haji, ketika melaksanakan manasik ibadah haji, bukan hanya mengejar dari sisi fikihnya saja, tapi juga seorang ketika melaksanakan ibadah haji harus mampu mengambil, memetik hikmah dari apa yang dilaksanakannya. Ketika mereka melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah bersama dengan saudara-saudaranya umat Islam dari berbagai penjuru dunia, sambil meneriakkan satu kalimat, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika lak. Satu kalimat yang sama diucapkan oleh begitu banyak jutaan orang di dalam satu gerakan yang seragam. Ini adalah merupakan satu hikmah yang luar biasa. Ketika seseorang mampu mengambil hikmah dari ibadah tawaf yang dilaksanakannya, bahwa di dalam kehidupan umat Islam, dari sisi manapun, dari suku apapun, dari latar belakang apapun, harus mampu berjalan seiring sejalan dengan satu tujuan, yaitu li'ila'i kalimatillah. Harus mampu bergandeng tangan, bekerja sama untuk mencapai satu tujuan, yaitu memuliakan agama Allah dan meninggikan kalimat Allah di muka bumi ini. Itulah pelajaran yang bisa diambil dari ibadah tawaf. Ketika mereka melaksanakan ibadah wukuf di Arafah, yang menjadi puncak daripada ibadah haji, sebagaimana Nabi katakan, al-hajju Arafah, bahwa puncak ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Seseorang bukan hanya melaksanakan wukuf secara syariat saja, tapi juga dituntut untuk bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah, mengambil manfaat dari ibadah wukuf yang dilaksanakannya di tanah suci Arafah. Apa pelajaran yang bisa diambil? Bahwa ketika wukuf di Arafah, pandangan semua akan melihat satu hal yang sama, bahwa ketika mereka melaksanakan wukuf, semua manusia, apapun latar belakangnya, apapun pangkatnya, apapun jabatannya, apapun status sosialnya di dalam kehidupan masyarakat, mereka duduk bersimpuh di tempat yang sama, memakai pakaian yang sama, yaitu pakaian ihram yang dipakai ketika wukuf di Arafah. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa di mata Allah semua manusia nilainya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan seseorang dari orang lain di mata Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dicirikan, yang ditandakan ketakwaan tersebut adalah ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah untuk senantiasa melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sisi batiniah dan sisi syariah. Harus berjalan seimbang, baru ibadah seseorang bisa mendapatkan nilai manfaat dalam kehidupannya. Kalau hanya mengejar sisi fikihnya saja, kalau hanya mengejar sisi tata caranya saja, kemudian kosong dari nilai-nilai, kosong dari hikmah, kosong dari pelajaran yang bisa diambil, maka ibadah tersebut tidak akan meninggalkan bekas apa-apa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karenanya ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kita mari meningkatkan, mempelajari bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di samping itu mari kita berusaha menggunakan hati kita, menggunakan mata batin kita untuk mempelajari apa-apa nilai hikmah dari yang terkandung di dalam ibadah yang kita laksanakan. Salat yang kita laksanakan, kalau kita mampu mengambil hikmahnya, maka akan menjadi salat yang tanha anil fakhsya'i wal munkar. Puasa yang kita laksanakan, kalau kita mampu mengambil hikmahnya,
akan menjadi puasa yang taqarruban ilallah, yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ibadah kurban yang kita laksanakan, apabila kita mampu melihat sisi hikmahnya, menggunakan mata batin kita, bahwa ibadah kurban itu adalah merupakan ibadah yang dari namanya saja kita bisa melihat qurba yuqrubu kurbanan, bahwa bahasa daripada kurban itu sendiri adalah dalam arti mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkurban kita akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kurban yang mana yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kurban yang dilakukan dengan penuh keikhlasan, dengan lillahi taala semata-mata, mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada pagi hari ini di tempat ini menjadi wahana untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini semuanya mudah-mudahan akan semakin menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan pada pagi hari ini bukan hanya kita mengejar sisi ubudiyah bazahiriyahnya saja. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita laksanakan di dalam ibadah kita pagi hari ini, dan mudah-mudahan semua ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahul malikil mannan wa biqaulihi yahdidil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah fi hadzal 'id as-sa'id wa ahassukum ala ta'atih wa tawalla fa huwa dhalalul ba'id. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar.